Di kelas prospek, pohonnya ini baik sekali. Menurut saya, cuman di sini ada semua pohon itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini ada sebuah luka ya. Tujuannya saya ngerti, tapi ini kurang membuat kesan ringan. Harus didalamkan lagi, dijin lagi, biar terkesannya lebih ringan karena di sini terjadi pembengkakan. Yang saya salut ini bikin tahapan percabangannya. Dia udah seolah-olah kayak main cutting padahal main kawat. Tahapan, nah ini yang dibilang tahapan cabang yang baik yuk gini. Besar, kecil terus sampai ke ujungnya. Hanya ini pohon dalam kondisi di prospek emang belum jadi. Nanti kalau udah jadi tinggal teruskan aja, tinggal mencari cicit ranting, cucur ranting. Yang kedua, posisi pohon ini alangkah baiknya kalau pohon ini kepalanya agak ditarik ke depan. Ini nih. Jadi nanti posisi kepala di sini. Ini kesannya itu masih kelihatan geblak ke belakang. Ini kalau ditarik gini, ini lebih bagus tuh. Tak gitu ya. Jadi kelebihan pohon ini dari ya gerak dasarnya, teksturnya juga ini bukan pohon sebentar. Kalau lihat dari, saya nggak tahu pohon ini udah berapa belas tahun, mungkin puluh tahun. 84. Tuh 94 ya. Saya lihat dari pohon tuh gampang dilihat. Ini pohon lama di pot. Dari tekstur aja. Tekstur mulai dari batang, kaki, batang, cabang, ini udah tua. Ranting nggak sempet tua karena ranting ini kan masih proses muda ya, masih muda. Nah ini kelebihannya, gerak dasarnya juga bagus. Hanya di sini tadi saya koreksi ini kalau bisa dikeroakin lagi, dibikin bolongan aja. Ada dalam bahasa Jepang itu namanya uro, untuk membuat kesan seolah-olah itu ringan. Padahal sebetulnya nggak jadi nggak ringan, cuman kalau ini dikeroakin mengesankan aja. Ini kan coba kalau utuh tambah jelek, kalau utuh ada luka ini tapi kurang dalam. Kalian di jin lagi. Ini yang paling saya kagum, senang itu proses pembuatan yang sangat telaten dengan sistem tahapan. Jadi geraknya enak, dinamis. Ya ini kekurangannya hanya ini aja. Ini mungkin mau dipertanyakan Pak. Ini kan ya. Pohon ciri khasnya daerah Cikajang. Ya. Yang itu ciri khasnya dingin. Ya. Nah, untuk pohon ini misalkan ke daerah Jakarta, Karawang dan sekitarnya gimana bagus. Terutama ini kan yang daun besar ya. Ya. Daun besar itu lebih mudah daripada daun kecil. Emang kalau daun kecil suka banyak kendala. Cuman pengalaman saya ini jangan sampai kalau di Jakarta karena cepat pertumbuhannya ya. Jakarta itu lebih panas. Di akarnya aja, di medianya itu sering kita kontrol. Kalau terlalu penuh biasanya suka mati ranting. Tapi kalau kita rutin dengan penggantian yang pemotongan akar berapa persen, ini stabil terus kok. Kira-kira medianya apa Pak? Tetap tanah sama pasir kalau saya, sama kompos ya. Untuk daerah panas? Panas sama kok. Cocok Pak? Cocok. Saya ada kemarin malah ngambil dari Cikajang, bagus kok pertumbuhan. Lebih cepat dari Cikajang. Oh gitu? Lebih cepat. Mungkin karena tempat dingin pertumbuhannya lebih lambat. Ya. Ini saya bilang luar biasa ini pohon, termasuk kategori untuk pusaka ya, jenis istimewa kalau saya. Hanya ini posisinya aja lah, tinggal narik ke depan dikit. Ini gaya stylenya apa? Style Vietnam. Yang bikin anting putih Vietnam kayak gini. Ya. Jadi dia lebih mengekspos batang dan cabang. Yang lainnya sebagai penunjang aja cucur ranting itu. Kaki masalah nggak Pak? Ada masalah nggak? Justru ini kakinya luar biasa, menunjukkan kokoh ya. Lebih kokoh dan lebih natural. Tidak kayak seperti pohon-pohon yang diatur kakinya. Gedenya sama semua. Bagaimana lihat membuat pohon itu, ini hasil karya manusia yang pada akhirnya hasil karya manusia itu rekayasanya itu tidak kentara. Jadi seolah-olah alami. Ini kan ada yang besar, ada yang kecil. Coba kalau yang program ada yang besar semua sama, itu kurang baik menurut saya. Ini udah mewakili sekali, udah balance lah. Dan ini pun juga sedikit melintir. Ya. Nah ini perlu dipertahankan kalau saya ya. Kalau untuk kelas-kelas nanti ke nasional udah jadi, udah tidak di-loss, ikutin barang jadi sekalian. Bagus ini. Udah balance sekali. Nah ini harus kita expose pusaka itu. Sekarang pusaka di nasional juga udah banyak mewakili kok. Yang kemarin terakhir punya siapa, orang Cikajang itu Pak siapa ya? Pak Wes ya. Itu kan malah udah sold out katanya ya. Bagus lah. Cuman ya harus sabar, pusaka itu nggak gampang kok bikin ininya. Ini tahun 94. Berapa tahun ya? Nah, yang pernah Bapak lihat di acara pameran bonsai, ya, di acara bonsai di mana aja yang jauh selain dari Garut, Jakarta, melihat pohon pusaka Pak?
Udah nyampe mana? Di daerah lain nggak ada kecuali di Malang. Malang juga nggak banyak dan rata-rata pusakanya muda-muda di sana itu. Yang paling banyak yang pusaka yang itu di Garut waktu terakhir pameran di mana? Di Wanaraja itu. Wanaraja itu banyak pusaka bagus. Cuma di sini yang keluar nggak banyak juga sih. Masih ingat saya masih apa. Man ini saya baru lihat kalau ini mah. Ini pernah turun nggak? Belum pernah. Boleh. Boleh. Turun ya? Masuk juga kayaknya Desa Walagaya. Tinggal itu aja koreksinya tuh dibolongin kayak gini nih, didalemin. Nih. Dalemin sekalian. Dalemin, tapi nanti diusahakan sealamiah mungkin dibikin lah. Cat keringan pusaka dibikin jin-jinannya. Itu aja ini koreksinya. Siap, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Ya.